Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda, pada hari ini, tepatnya hari Jumat, kita selaku kaum muslimin saat ini masih bisa menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid tanpa suatu halangan apapun. Maka dengan hal itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan lindungannya, yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat beribadah dengan tenang. Mengapa? Karena saat ini di negara kita, negara Indonesia, tepatnya di kota-kota besar, saat ini teman-teman kita muslimin yang ingin menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid itu sudah sangat sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Mengingat himbauan dari pemerintah bahwa saat ini untuk sholat Jumat sementara waktu antara 1 pekan atau 2 pekan ke depan itu ditiadakan di kota-kota besar. Mengingat untuk mengantisipasi maraknya penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Apakah itu memang perlu kita lakukan? Iya, perlu. Karena dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa kita harus berusaha atau berikhtiar ketika ada suatu hal yang kemudian itu membahayakan kesehatan kita ataupun membahayakan untuk kelangsungan ibadah kita. Termasuk teman-teman kita muslimin yang berada di Palestina. Mereka semuanya sudah meyakini dan sudah membangun sebuah keyakinan bahwa ketika ada peluru yang kemudian menancap di dadanya, maka sudah pastilah mereka semua meyakini bahwa itulah yang akan mengantarkan mereka di surganya Allah. Tetapi apakah kemudian sebagai seorang muslim, kemudian mereka berangkat berperang tanpa membawa alat perlindungan atau perlengkapan perang yang tidak memadai? Tidak. Mereka pun juga mempersiapkan alat perlindungan untuk mereka bertempur sebelum melawan musuhnya. Jadi yang akan ditanyakan oleh Allah bukanlah sebuah hasilnya, tapi bagaimana mereka kemudian melakukan antisipasi atau melakukan ikhtiar untuk upaya perjuangannya. Sama dengan kita, ketika kita ingin melawan virus tersebut, kami yakin bahwa virus itu ada, itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sudah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak kemudian berserah diri pada Allah saja, tapi kita juga harus berikhtiar bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita dari bahayanya virus corona. Oleh karena itu, ayah bunda, kami menghimbau waktu yang tinggal 1 minggu lagi, anak-anak kita akan belajar kembali, bermain kembali di lembaga kita, yaitu di As-Sakinah. Maka kita harus mempersiapkan bagaimana agar lembaga kita ini betul-betul dirasa aman, bersih, dan terbebas dari virus corona atau COVID-19 ini. Oleh karenanya, kami Ustadz-Ustadzah dan bersama dengan Kepala Sekolah, Ustadzah Sriati, hari Rabu kemarin kita berkumpul untuk koordinasi dan evaluasi. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk lembaga kita sebelum anak-anak kita kembali belajar dan bermain di sekolahan. Dan kemarin kami sudah sepakat bahwa nanti insya Allah di hari Jumat atau Sabtu, kita akan melaksanakan bersih-bersih ruangan, bersih-bersih kelas, bersih-bersih semua yang ada di As-Sakinah ini kita bersihkan. Tidak cukup hanya itu saja, tetapi kita juga akan insya Allah melaksanakan yaitu penyemprotan menggunakan desinfektan di setiap ruangan, di setiap sudut, dan di setiap tempat yang dijangkau oleh lembaga PAUD Pesantren As-Sakinah ini. Berkenaan dengan hal itu, ayah bunda, kami mohon juga bantuannya, kami juga mohon dukungannya, kami juga mohon partisipasinya untuk ayah bunda semuanya agar bisa ikut andil berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan kebersihan sekolah ini agar terhindar dari wabah virus corona yang saat ini sedang booming di daerah kita. Dengan cara apa? Dengan cara sama-sama mari kita bergotong royong untuk menyiapkan hal-hal yang perlu kita siapkan dalam rangka untuk pencegahan penyebaran virus corona ini. Suatu misal contohnya, saat ini di As-Sakinah baru saja membeli hand sanitizer. Kita baru dapat 2 botol hand sanitizer. Barangkali ayah bunda mempunyai stok di rumah yang kira-kira bisa disumbangkan atau mungkin disedekahkan kepada lembaga, maka kami sangat senang sekali. Atau mungkin ayah bunda punya stok sabun cuci tangan yang mungkin berlebih di rumah, kalau itu ingin kemudian disedekahkan kepada sekolahan, kami sangat berterima kasih banyak. Atau mungkin ada juga yang punya masker, atau mungkin serbet, tisu, kemudian deterjen,
kemudian pengharum ruangan, dan juga alat-alat kebersihan lainnya yang barangkali ayah bunda punya stok di rumah dan itu mungkin masih belum digunakan. Maka ayah bunda bisa dengan keterbukaan hatinya, dengan ikhlas bisa dibantukan kepada lembaga kita. Karena kami yakin saat inilah saat yang tepat untuk kita betul-betul bergotong royong. Untuk apa? Untuk kenyamanan dan keamanan anak-anak kita. Karena ini sudah barang tentu menjadikan tanggung jawab kita bersama. Karena kami yakin tanpa panjenengan kami juga bukanlah siapa-siapa. Nah, oleh maka dari itu, ayah bunda semuanya, saya bacakan beberapa list yang tadi sempat kami koordinasikan dengan Ustazah Sriati. Tadi saya sempat calling, sempat telepon, kemudian kami berunding kira-kira apa yang masih kita butuhkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah. Untuk mempersiapkan anak kita masuk belajar di lembaga kita, Lembaga Pondok Pesantren Sungai Sakinah. Jadi intinya, ayah bunda semuanya, kita akan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan di balik program itu pasti ada sarana-prasarana yang dibutuhkan, diantaranya yaitu hand sanitizer, kemudian ada sabun, cuci tangan, ada pembersih lantai, ada pengharum ruangan, serbet, tisu, kemudian juga mohon bantuannya yang masih punya masker atau penambahan alat kebersihan. Dan termasuk satu lagi yaitu pengadaan termometer inframerah. Dan ini kami sudah berupaya mencari di mana-mana, ternyata memang stoknya ini sangat terbatas. Sehingga wajar ketika kami mencari stok baik itu di marketplace, kemudian di toko-toko atau mungkin di apotek, harganya sudah melambung tinggi. Yaitu di antara ada yang 2 juta sampai dengan 4 juta, bahkan ada juga yang membandrol sampai 6 juta. Nah, saat ini solusi yang kami berikan sangat simpel, dalam artian kita memang perlu alat itu, tetapi kalau memang harga sudah sangat melambung tinggi dan di luar nalar kita, maka kita juga tidak harus memaksakan diri untuk bisa memiliki alat tersebut. Nah, nanti saran dari kami, bagaimana kalau nanti kemudian ayah bunda di setiap keluarga itu memiliki 1 termometer digital minimal ya. Itu sangat murah harganya, tadi juga ada yang nawarin wali santri, harganya 6.000 per piece. Nah, kalau nanti wali santri kemudian mempunyai alat ini, ya, minimal dalam satu keluarga itu punya 1 alat ini, maka itu nanti dipergunakan ketika panjenengan selaku wali santri itu untuk mengecek suhu badan anak-anak kita sebelum diantarkan ke sekolahan. Jika dirasa suhu badannya itu normal, maka boleh santri itu untuk diantarkan ke sekolahan. Tapi kalau sudah lebih dari 37 derajat gitu ya suhunya, maka kami sarankan untuk ayah bunda tidak mengantarkan putra-putrinya ke sekolahan, tapi cukup beristirahat di rumah, atau kalau memungkinkan masih bisa melakukan kegiatan aktivitas, mungkin bisa belajar di rumah. Jadi sementara ini untuk masalah termometer, kita cari solusi yang terbaik, yang mungkin sederhana, tapi juga tetap itu bisa kita gunakan. Maka kami wajibkan setiap satu keluarga dari wali santri kita untuk mempunyai 1 termometer digital. Yang murah saja nggak apa-apa, yang penting itu bisa berfungsi untuk mendeteksi berapa suhu badan anak kita sebelum kita antarkan ke sekolahan atau ke lembaga. Saya kira itu ayah bunda yang kami sampaikan. Mohon kita semuanya bisa menyikapi dengan bijak. Monggo sama-sama kita bergotong royong bersama-sama untuk memberantas atau untuk memutus tali rantai penyebaran virus corona ini. Kami yakin ini semua sudah atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak kemudian hanya berpasrah atau berserah diri saja tanpa ada ikhtiar. Maka dari itu, mari kita sama-sama berikhtiar untuk saling membantu, untuk saling melengkapi kebutuhan dari anak-anak kita, dari keamanan anak-anak kita, dari penjagaan anak-anak kita, agar mereka semuanya dapat menuntut ilmu, mencari ilmu dengan rasa tenang, dengan rasa nyaman, dan tentunya didukung dengan lingkungan yang bersih dan terbebas dari wabah corona ini. Demikian dari kami, terima kasih atas segalanya, atas semua masukannya, atas semua partisipasinya, atas semua dukungannya dan kepahamannya ayah bunda untuk senantiasa mendampingi putra putrinya belajar di rumah. Kami aturkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita semuanya sampai nanti akan terlindungi dan terbebas dari wabah corona ini. Terima kasih. Syukranul kalami wa turun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.